Aku menikah dengan Syekh Walid demi kedua orang tuaku senang, walaupun aku merasa. Assalamualaikum. Halo sahabat Dila, apa kabar? Sebelum kita lanjut ke kisahnya, yuk komen dulu dari mana saja asal kota dan kabupatennya. Biar makin deket, kalau sudah, mari kita ke ceritanya. Hujan deras mengguyur Jakarta pagi itu, seolah langit turut menangisi beban yang dipikul Indah. Di dalam apartemen kecil, berdinding tipis, di bilangan Ciputat. Ia duduk di tepi kasur, memandangi layar ponsel yang menampilkan email penolakan kerja lagi. Dari sekian lamaran, belum ada satupun yang merespons, gumamnya, mengusap wajah lelah. Lulusan ekonomi Universitas Indonesia ini bukan orang yang mudah menyerah, tapi realita Jakarta yang keras mulai menggerogoti harapannya. Ia ingin hidup mandiri, bukan menjadi beban keluarga, namun nasib berkata lain. Ayahnya, Pak Darmawan, dulunya sopir pribadi Syekh Walid bin Abdullah Al-Fauzan, seorang konglomerat Saudi keturunan bangsawan yang memiliki bisnis minyak, properti, dan investasi global. Selama 15 tahun, ayahnya setia melayani dengan integritas tinggi sampai usaha kecil yang dibangunnya kolaps karena ditipu rekan bisnis. Utang menumpuk hingga 2 miliar rupiah. Rumah harus dilepas. Adiknya batal kuliah dan mereka terpaksa pindah ke kontrakan sempit. Aib itu sampai ke telinga Syekh Walid yang entah mengapa masih peduli pada mantan maj dan setianya. Dan hari itu, ibunya, Bu Siti, memanggilnya dengan wajah serius. Ada kabar dari Riyadh, katanya. Suara gemetar. Syekh Walid, saya ingin menikahimu. Indah tertawa getir. Ibu berkanda. Tapi mata ibunya tidak berbohong. Ini serius. Ini bukan pernikahan biasa. Lanjut Bu Siti pelan. Hanya 1 tahun. Tidak perlu dicatat secara resmi. Cukup ijab kabul siri. Diam-diam. Dan sebagai gantinya, dia memberi mahar 1 miliar rupiah. Langsung cair. Dunia Indah berhenti berputar. 1 miliar. Uang yang bisa melunasi utang ayahnya. Menyekolahkan adiknya. Bahkan menyisakan cukup untuk masa depan. Tapi bayarannya, dirinya, tubuhnya, masa depannya, martabatnya. Aku harus jadi istri dia. Padahal aku bahkan gak kenal dia, bentak Indah. Dadanya sesak. Ini hanya transaksi, Ju. Kata ibunya entah sadar atau tidak. Ia salah menyebut nama. Kamu gak harus benar-benar jadi istrinya. Cuma jaga nama baik. Ikut acara keluarga kalau diminta. Setelah 1 tahun, kamu bebas. Uangnya buat selamatkan keluarga kita. Jadi aku dijual. Suara Indah pecah. Aku lulusan ekonomi, bukan barang dagangan. Kamu pikir aku senang? Ibu menanggap. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan? Bank sudah mau sita semuanya. Ayahmu hampir bunuh diri karena malu. Kamu mau lihat adikmu jadi tukang ojek seumur hidup? Indah terdiam. Air matanya mengalir tanpa suara. Malam itu, ayahnya datang ke kamarnya, duduk di pinggir tempat tidur, menatap foto lama saat ia masih kecil, bermain di halaman rumah lama. Suaranya parau. Maafkan ayah, nak. Ayah gagal jadi pelindung keluarga. Tapi jangan biarkan adikmu merasakan pahitnya hidup seperti ini. Jika harus korban 1 anakku demi yang lain, maka biarlah itu aku. Indah memeluk ayahnya erat, menangis sejadi-jadinya. 3 hari kemudian, di sebuah ruangan tertutup di kantor pengacara internasional di Jakarta Selatan, kontrak ditandatangani pernikahan mutah, khusus modern, sementara, tidak terdaftar negara. Tanpa hak waris, tanpa kewajiban permanen. Wali nikah adalah Pak Darmawan, saksi dari pihak Saudi, dan di ujung meja, duduk tenang Syekh Walid, tinggi, postur tegap, janggut hitam rapi, matanya tajam, seperti mengupas jiwa. Ia tidak bonhak. Baik, hanya anggukan singkat saat imam membacakan ijab. Saat giliran Indah mengucapkan kabul, suaranya gemetar. Saya terima nikahnya dengan mahar 1 miliar rupiah. Dibayar lunas di muka untuk masa 1 tahun. Selesai.
tanpa cincin, tanpa pelukan, tanpa ucapan selamat. Sehari kemudian, Indah berada di pesawat pribadi menuju Riyadh, membawa tas kecil, hati yang retak, dan 1 miliar rupiah yang terasa seperti rantai emas tak terlihat. Di atas awan, ia menatap pantulan wajahnya di jendela. Aku bukan istri, aku cuma bayaran. Tapi di lubuk hati yang paling dalam, ia bertanya, apakah aku akan kembali sebagai orang yang sama? Atau aku akan hilang di dunia yang bukan milikku? Pesawat mendarat di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh. Saat mentari mulai tenggelam di balik gurun, langit berwarna jingga keemasan, membentang tanpa batas, seolah menyambut Indah ke dunia yang jauh dari segala yang pernah ia kenal. Udara panas dan kering langsung menyergap kulitnya begitu pintu pesawat terbuka. Di bawah, sebuah mobil SUV hitam mewah menunggu, platnya tanpa nomor, hanya lambang keluarga kerajaan yang sulit dikenali. 2 pengawal berseragam rapi membantunya turun. Mereka tidak tersenyum, tidak bicara, hanya memberi isyarat agar ia masuk ke dalam kendaraan. Di dalam, interior kulit putih, aroma kayu oud yang lembut, dan layar kristal tipis menayangkan peta menuju istana pribadi Sheikh Khalid, Qasr Al-Nur, istana cahaya yang terletak di tengah oase buatan seluas puluhan hektar. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Jalan raya lebar, sempurna, dikelilingi taman buatan yang hijau kontras dengan gurun pasir di kejauhan. Kota ini modern, futuristik, tapi ada sesuatu yang dingin di udaranya. Bukan karena suhu, tapi atmosfernya. Seperti dunia yang terlalu sempurna untuk dirasakan manusia biasa. Akhirnya, gerbang besi setinggi 5 meter terbuka perlahan. Dan di baliknya, berdiri istana megah yang tampak seperti mimpi. Marmer putih, kubah emas, air mancur menyala di bawah lampu kristal, dan pepohonan kurma tertata rapi. Ini bukan rumah, ini kerajaan. Seorang wanita paruh baya dengan hijab ungu menyambutnya di depan pintu utama. Namanya Ummi Lela, kepala pengurus rumah tangga. Wajahnya ramah, tapi sorot matanya tajam, seolah sedang menilai. Selamat datang, Sayyidati, ucapnya dalam bahasa Arab, lalu tersenyum hangat. Aku akan antar kamu ke kamarmu. Kamar Indah berada di sayap timur istana. Luas, mewah, tapi terasa sunyi. Tempat tidur besar dengan kanopi sutra, lemari penuh pakaian baru, semuanya ukuran tubuhnya. Kamar mandi marmer dengan bathtub sebesar kolam renang mini. Ada meja belajar dengan laptop dan buku-buku berbahasa Arab dasar. Sheikh Khalid meminta kamu beristirahat malam ini, kata Ummi Lela. Besok pagi, kamu akan bertemu dengannya di ruang makan pribadi. Dia ingin sarapan bersama. Indah mengangguk, tapi perutnya bergolak. Sarapan dengan suaminya yang bahkan belum pernah bicara dengannya secara personal. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia berjalan ke balkon, menatap langit Riyadh yang dipenuhi bintang, jernih, tak terhalang polusi. Di Jakarta, langit selalu kelabu. Di sini, alam masih punya suara, tapi keindahan itu tidak menenangkannya. Ia merasa seperti penipu. Aktris yang dikasting untuk peran yang tidak dimengertinya. Istri, apa artinya itu jika tidak ada cinta, tidak ada ikatan resmi, tidak ada masa depan bersama? Keesokan paginya, pukul 7 tepat, ia dibimbing ke ruang makan pribadi. Meja bundar kecil, hanya untuk 2 orang. Dan di sana, duduk Sheikh Khalid. Ia memakai bist hitam, janggut rapi, matanya tajam seperti pisau. Tapi kali ini, ia tidak memandang dokumen atau ponsel. Ia menatap Indah. Selamat pagi, katanya dalam bahasa Indonesia yang terpatah-patah, tapi cukup jelas. Kamu tidur nyenyak. Jantung Indah berdebar kencang. Ia tidak menyangka dia bisa berbicara bahasa Indonesianya. Ya, kukap terima kasih, jawabnya ragu. Dia menunjuk kursi.
Silakan duduk, sarapan sudah disiapkan. Mereka makan dalam diam. Roti panggang, telur dadar, mentega, dan teh Arab yang harum. Tapi ketegangan di antara mereka tebal seperti kabut. Setiap suap terasa seperti ritual. Aku tahu, ini bukan pernikahan yang kamu impikan, ujar Syekh Walid tiba-tiba. Suaranya rendah, tapi tenang. Tapi aku harap kamu bisa menghormati kesepakatan kita. Aku tidak akan menyentuhmu tanpa izin. Kita hidup terpisah. Kamu bebas bergerak, belajar, atau melakukan apapun selama tidak mencoreng nama keluargaku. Indah menunduk. Aku mengerti. Aku hanya ingin tahu aturannya. 1. Aturan utama. Jangan keluar istana tanpa izin. 2. Ikuti protokol saat ada acara keluarga. 3. Jangan bicara tentang pernikahan ini pada siapapun, termasuk keluargamu, termasuk ibu saya, tanya Indah. Suaranya agak keras. Khalid menatapnya, terutama ibumu. Ini harus tetap rahasia. Setelah sarapan, ia pergi. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum, hanya anggukan singkat. Hari-hari berikutnya berlalu lambat. Indah mulai belajar bahasa Arab dengan guru privat, mempelajari adab Islam, Timur Tengah, dan menghindari tatapan penasaran dari para pelayan. Beberapa kali, ia melihat Syekh Walid dari kejauhan, sedang berdiskusi dengan penasihat, salat di musola pribadi, atau berjalan di taman. Tapi mereka tidak pernah bicara lagi, hingga suatu sore, saat hujan pertama musim itu turun, Indah terjebak di taman karena lupa membawa payung. Ia berlari ke gazebo, basah kuyup, dan di sana Syekh Walid sudah duduk, membaca buku. Mereka saling menatap, tanpa berkata apa-apa. Syekh Walid berdiri, mengambil payung besar dari sandaran, dan menawarkannya. Ini milikku, katanya datar. Indah tertawa kecil. Tapi kamu tidak pakai. Aku sudah basah. Tidak masalah. Ia menyerahkan payung. Indah menerimanya, merasa aneh. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang manusiawi dari sikapnya. Saat ia berjalan pulang, payung itu terasa ringan, tapi hatinya berat. Ia tidak tahu apakah dia sedang jatuh cinta perlahan, atau hanya mencoba bertahan di dunia yang begitu asing. Minggu-minggu berlalu, dan kehidupan di Qasr Al-Nur mulai membentuk ritmenya sendiri. Indah tidak lagi merasa seperti tamu asing yang tersesat, tetapi ia masih jauh dari merasa seperti penghuni istana ini. Ia tinggal di sayap timur, Syekh Walid di barat. Mereka hanya bertemu secara formal, saat sarapan sekali seminggu, atau ketika ada acara keluarga kecil yang mengharuskan mereka tampil sebagai pasangan. Selebihnya, hidup mereka berjalan terpisah, seperti dua planet yang berputar di orbit berbeda. Namun, perlahan, sesuatu mulai berubah. Suatu pagi, saat Indah sedang belajar bahasa Arab dengan guru privatnya di ruang perpustakaan, Umi Lela datang dengan wajah cemas. Sayyidati, anggaran bulanan untuk dapur dan pelayan belum dikirim ke kantor pusat. Padahal, batas waktu sudah lewat 2 hari. Kita bisa kena denda. Indah mengernyit. Tidak ada yang urus. Semua menunggu persetujuan Syekh Walid. Tapi dia sibuk di Riyadh selama 3 hari terakhir. Dan sistem otomatis macet karena tanda tangan digital belum dikonfirmasi. Tanpa pikir panjang, Indah meminta akses ke dokumen. Dengan latar belakang ekonominya, ia langsung melihat masalahnya. Ada kesalahan input data, membuat sistem menolak transfer. Ia perbaiki, susun ulang laporan keuangan mingguan, dan kirimkan notifikasi ke tim administrasi. Semuanya selesai dalam 1 jam. Keesokan harinya, Umi Lela datang dengan senyum lebar. Masalah selesai. Tim keuangan bilang kamu menyelamatkan mereka dari skandal kecil. Beberapa hari kemudian, saat persiapan acara amal keluarga besar, salah satu koordinator panik karena anggaran melebihi batas. Indah diminta hadir secara kebetulan, dan tanpa maksud mencampuri, ia memberi saran. Ganti catering mewah dengan penyedia lokal yang lebih murah, tapi tetap berkualitas. Ubah desain dekorasi agar bisa digunakan kembali,
dan alihkan dana lebih ke beasiswa anak yatim. Ide-idenya diterima, acara sukses, dan nama Indah mulai disebut-sebut dengan rasa hormat. Syekh Walid mendengar semuanya. Pagi itu, saat sarapan, ia menatapnya lebih lama dari biasanya. Kamu pintar mengatur uang, katanya. Pelan, Indah tersenyum tipis. Itu yang aku pelajari di kuliah. Ekonomi bukan cuma soal uang, tapi nilai. Dia mengangguk. Aku dengar, kamu bantu Umi Lela dan acara amal. Ide-idemu bagus, terima kasih, jawabnya. Sedikit terkejut atas pujian itu. Kenapa kamu tidak minta imbalan? Kamu bisa saja meminta bonus. Atau fasilitas tambahan. Indah tertawa, kecil. Karena aku bukan orang yang bisa dihargai dengan uang saja. Syekh Walid diam, matanya menatapnya. Seolah mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Mulai saat itu, pertemuan mereka tidak lagi sekadar formal. Kadang, Syekh Walid muncul di taman saat Indah sedang membaca. Kadang, ia meninggalkan buku. Di meja samping tempat duduknya, sebuah novel klasik Arab dengan catatan kecil di sampul untuk yang suka cerita tentang kebebasan. Suatu sore, hujan turun deras. Langka dilihat, tapi indah saat terjadi. Indah sedang mengambil buku dari gazebo kecil di ujung taman ketika hujan tiba-tiba mengguyur. Ia berlari, basah kuyup, rambutnya lengket di wajah. Dan di sana, di bawah atap kecil, Syekh Walid sudah duduk, memandang hujan dengan tenang. Mereka saling menatap, tidak ada kata. Lalu, perlahan, ia berdiri, mengambil payung besar dari sandaran. Ini milikku, katanya datar. Indah tertawa. Tapi kamu tidak pakai, aku sudah basah. Tidak masalah. Ia menyerahkan payung. Indah menerimanya, tapi tidak langsung pergi. Ia duduk di sampingnya, memandang hujan yang memantulkan cahaya lampu taman. Di Jakarta, hujan selalu berarti macet dan banjir, katanya, tersenyum. Di sini, rasanya seperti lagu. Syekh Walid menatapnya. Kamu aneh. Kenapa? Kamu di tempat yang asing, jauh dari rumah, hidup dalam kontrak. Tapi kamu tetap bisa tertawa, tetap peduli, tetap menjadi dirimu. Indah menunduk. Karena kalau aku kehilangan diriku, aku benar-benar tidak punya apa-apa. Hujan reda. Mereka berjalan bersama menuju istana, berbagi satu payung. Tidak banyak bicara, tapi untuk pertama kalinya, diam mereka terasa nyaman, seperti awal dari sesuatu yang baru. Saat malam tiba, Indah duduk di balkon, menatap bulan purnama. Ia menyentuh payung itu. Masih basah, masih hangat dari tangan Syekh Walid. Dan untuk pertama kali sejak tiba di Riyadh, hatinya tidak berat. Ada sesuatu yang tumbuh. Bukan uang, bukan takhta, tapi harapan. Pagi itu, Indah terbangun dengan rasa mual yang tak biasa. Bukan hanya sekadar tidak enak perut. Ini lebih dalam, mengguncang, membuatnya berlari ke kamar mandi sebelum fajar bahkan menyingsing. Ia memandang wajah pucatnya di cermin, mata, lelah, kulit kusam, dan sesuatu yang aneh bergetar di dalam dadanya. Ini bukan cuma stres, pikirnya. Ini sesuatu yang lain. Beberapa hari sebelumnya, ia sudah merasa ada yang berubah. Payudaranya, nyeri, emosinya naik turun tanpa alasan, dan bau. Makanan yang dulu disukainya tiba-tiba membuatnya ingin muntah. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin karena tekanan, atau perubahan iklim, atau kurang tidur. Tapi ketika siklusnya terlambat 2 minggu, alarm mulai berbunyi di benaknya. Ia tidak bisa meminta tes ke apotek di Arab Saudi. Segala sesuatu yang menyangkut kesehatan reproduksi sangat sensitif. Apalagi untuk seorang wanita yang status pernikahannya tidak resmi secara hukum. Jika kabar ini bocor, bisa jadi bencana. Namun, untungnya, Umi Lela, yang mulai memperlakukannya seperti anak sendiri, melihat kecemasannya. Kamu sakit, Saidati? Tanyanya suatu pagi saat membawakan teh. Indah ragu sejenak, lalu berbisik, aku.
Butuh tes. Tes kehamilan. Rahasia. Umi Lala menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Aku punya dokter wanita. Percaya, dia akan datang malam ini. Malam itu, di kamar tertutup, dokter pribadi keluarga kerajaan, seorang wanita paruh, baya bernama Dr. Lina, melakukan pemeriksaan cepat. Tes darah, USG portable. Indah duduk di tepi tempat tidur, jantung berdebar seperti drum perang. 20 menit kemudian, Dr. Lina melepas sarung tangan dan tersenyum tipis. Selamat Saidati, Anda hamil. Usia kandungan sekitar 6 minggu. Dunia indah berputar. Ia hamil. Anak Syekh Walid, bayi dari pernikahan sementara yang seharusnya tidak menghasilkan apa-apa selain uang dan kontrak, tapi kebahagiaan tidak langsung datang. Yang muncul adalah ketakutan. Bagaimana reaksi Syekh Walid? Apakah dia akan marah? Menganggap ini manipulasi, membatalkan kesepakatan, menuduhnya sengaja hamil agar bisa tetap tinggal, dan yang lebih menakutkan lagi, bagaimana jika bayi ini justru membuat semuanya runtuh? Ia ingat semua aturan. Ini bukan pernikahan permanen. Tidak ada warisan, tidak ada hak sebagai istri. Jika dia melahirkan anak dari hubungan ini, secara hukum dan sosial, posisinya bisa menjadi bencana, baik bagi dirinya maupun bagi sang bayi. Namun, di tengah kepanikan, hati kecilnya berbisik, ini juga sebuah anugerah. Ia menyentuh perutnya yang masih datar. Di dalam sana ada kehidupan, darahnya, dan mungkin juga cinta yang belum sempat berkembang. Keesokan harinya, sambil berpura-pura belajar di perpustakaan, Indah mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Syekh Walid. Ia tahu sedikit tentang masa lalunya. Putra tunggal satu-satunya dari keluarga bangsawan yang sangat menjaga garis keturunan. Tekanan untuk memiliki penerus sangat besar. Tapi beberapa tahun lalu, setelah kecelakaan mobil maut di Jeddah, beredar rumor bahwa ia mengalami kerusakan organ reproduksi. Indah tidak percaya begitu saja, sampai ia menemukan dokumen lama di arsip digital yang terbuka sebagian karena salah klik oleh asisten rumah tangga, rekam medis pribadi Syekh Walid. Dengan hati berdebar, ia membaca diagnosis infertilitas permanen akibat trauma testikular bilateral. Kemungkinan kehamilan alami hampir nol. Air matanya tiba-tiba mengalir. Bayinya adalah keajaiban. Sesuatu yang diyakini tidak mungkin terjadi. Sesuatu yang mungkin ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun, tapi telah dikubur dalam diam. Dan kini, ia memegang rahasia terbesar dalam hidup Syekh Walid. Haruskah ia memberitahunya, atau haruskah ia menunggu, melindungi dirinya dulu, baru kemudian mengungkapkan kebenaran? Ia duduk di pojok perpustakaan, memeluk diri sendiri. Di luar, burung-burung berkicau di taman. Di dalam dunia indah sunyi, ia bukan lagi sekadar pengantin bayaran. Ia calon ibu dari anak yang bisa mengubah takdir sebuah keluarga. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa penting, bukan karena uang, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Harapan. Aku takut, bisiknya pada perutnya. Tapi aku juga. Hujan malam itu turun dengan tenang, membasahi taman istana, seperti taburan doa. Angin lembut berbisik di antara pohon kurma, dan cahaya temaram dari lampu taman menyinari jalan setapak menuju gazebo kecil, tempat Indah sering duduk sendiri. Saat pikirannya terlalu berat untuk ditahan, ia datang ke sana, bukan untuk mencari ketenangan. Ia datang untuk mengumpulkan keberanian. Di tangannya, ia memegang hasil tes USG kecil yang dicetak di R. Lina secara diam-diam. Gambar hitam putih itu menunjukkan bulatan kecil, kantung kehamilan, dan titik kecil di tengahnya hak shantang. Janin baru 6 minggu, tapi nyata. Hidup nyata. Ia sudah mempertimbangkan segalanya. Kabar ini bisa menghancurkannya, bisa membuat Syekh Walid marah, curiga, atau bahkan mengusirnya. Tapi semakin lama ia menunda, semakin besar risikonya. Pak, ini tidak bisa disembunyikan selamanya.
Dan jika suatu hari nanti diketahui bahwa ia sengaja merahasiakan kehamilan, maka kepercayaan yang mulai tumbuh akan hancur seketika. Maka malam ini, ia memilih untuk jujur. Ia tahu Syekh Walid sering datang ke gazebo ini setelah maghrib, menikmati kesunyian, dan benar saja, tak lama kemudian, bayangan tinggi itu muncul di ujung jalan setapak. Syekh Walid mengenakan bisht abu-abu gelap. Wajahnya teduh seperti biasa, matanya tertuju pada langit. Indah bangkit perlahan. Syekh Walid, dia menoleh, agak terkejut. Indah, kenapa kamu di sini malam-malam? Saya perlu bicara sesuatu yang penting. Alisnya naik tipis, tapi ia duduk di sampingnya. Apa ada yang salah? Indah menarik napas dalam, jemarinya gemetar, memegang kertas kecil itu. Ia menyerahkannya tanpa kata. Syekh Walid mengambilnya, mengerutkan dahi, menatap gambar USG, membaca catatan medis, lalu mengangkat wajahnya. Matanya mencari mata Indah. Ini, apa suaranya rendah? Aku hamil, bisiknya. Suaranya pecah. 6 minggu, dokter sudah memastikan. Aku tahu, ini bukan bagian dari kesepakatan. Aku tahu kamu mungkin marah atau merasa ditipu, tapi aku bersumpah, aku tidak merencanakannya. Ini terjadi begitu saja. Dia diam terlalu lama. Jantung Indah berdegup kencang. Air mata mulai menggenang. Ia siap menerima kemarahan, siap untuk diminta pergi, siap kehilangan segalanya. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat dunianya runtuh. Dalam arti yang paling indah. Syekh Walid menunduk, bahunya bergetar. Lalu, pelan-pelan, air mata mengalir di pipinya, tanpa suara, tanpa drama. Hanya tangisan sunyi dari seorang pria yang telah menanggung beban begitu lama, hingga ia lupa rasanya berharap. Kamu tidak tahu, katanya parau. Aku sudah menyerah, sudah bertahun-tahun. Dokter bilang, aku tidak akan pernah bisa punya anak. Aku bahkan tidak berani berdoa untuk itu lagi. Takut terlalu sakit kalau Allah tidak mengabulkannya. Terdiam, hatinya remuk oleh empati. Dan sekarang, kamu datang. Dengan ini, ia menatap kertas USG lagi, lalu menatap perut Indah perlahan. Ia meletakkan telapak tangannya di atasnya, meski belum ada yang terasa. Ada hidup di sana. Anak kita. Indah mengangguk, menangis. Ya, anak kita. Syekh Walid menariknya ke dalam pelukan erat. Pertama kalinya, mereka bersentuhan lebih dari sekadar jabat tangan. Pelukannya hangat, kuat, penuh rasa syukur yang mendalam. Aku tidak peduli kontrak. Aku tidak peduli uang. Aku hanya terima kasih. Terima kasih karena kamu ada, karena kamu memberiku harapan, karena kamu membawa mukjizat ini. Ia melepaskan pelukan, memandang wajahnya. Aku ingin melindungi kamu, melindungi dia. Aku ingin menjadi ayah dan aku ingin kamu tetap di sini. Bukan sebagai bagian dari perjanjian, tapi sebagai istriku. Secara resmi, secara abadi. Indah tercekat. Tapi, kamu yakin ini bukan karena bayinya? Dia menggeleng, tegas. Aku mulai merasa sesuatu untukmu sejak kamu tertawa di tengah hujan, sejak kamu bantu Umi Lela tanpa pamrih, sejak kamu bilang kamu tidak bisa dihargai dengan uang. Aku mencintaimu, Indah, bukan karena kamu mengandung anakku, tapi karena kamu membuatku percaya pada cinta lagi. Hujan semakin lembut. Di tengah taman yang basah, di bawah langit berbintang riat. Dua jiwa yang awalnya terikat oleh uang, kini dipersatukan oleh sesuatu yang jauh lebih abadi. Keajaiban, pengampunan, dan cinta yang tak terduga dari 1 miliar rupiah. Kami menemukan nilai yang tak ternilai. Bisik hati Indah. Dan kali ini, aku tidak dijual. Aku dipilih. Kehidupan di Qasr Al-Nur berubah drastis setelah pengakuan malam itu. Tidak lagi ada jarak antara sayap timur dan barat. Syekh Walid
memerintahkan renovasi kamar utama. Sebuah suite besar yang dulunya kosong, kini dipersiapkan untuk Indah dan bayi mereka. Dokter spesialis kehamilan dari Jeddah datang setiap minggu. Nutrisi, istirahat, dan keamanan menjadi prioritas utama. Namun, bukan hanya kehanginan yang tumbuh, tekanan pun mulai datang. 2 hari setelah malam hujan itu, Syekh Walid mengumumkan niatnya secara resmi kepada keluarga kerajaan. Ia ingin menikahi Indah secara permanen dalam upacara adat besar yang diakui negara dan agama. Ia ingin bayinya lahir sebagai anak sah, dengan nama Walid, dengan hak penuh sebagai pewaris. Reaksinya, ledakan diam-diam. Ruang rapat keluarga dipenuhi tatapan dingin. Para paman, bibi, dan penasihat senior menolak keras. Wanita itu bukan dari darah biru, bukan Arab, bukan bahkan Muslim sejak lahir, bentak salah satu pamannya, Syekh Rashid. Ini akan merusak martabat keluarga kita. Bayangkan jika media internasional tahu putra tunggal Al-Fawzan menikahi wanita biasa dari Indonesia. Hanya karena dia hamil, Syekh Walid berdiri. Suaranya tenang tapi tajam seperti pedang. Indah lebih mulia dari siapapun di ruangan ini. Dia datang bukan untuk uang, bukan untuk tahta. Dia bisa saja kabur dengan maharnya dan tidak pernah kembali. Tapi dia jujur. Dia memberiku harapan saat aku sudah mati rasa. Jika martabat keluarga kita diukur dari keturunan dan kekayaan, maka kita sudah lama hancur dari dalam. Tapi jika martabat itu diukur dari hati, maka dialah yang paling layak menyandang nama Al-Fawzan. Sidang bubar tanpa keputusan. Tapi ancaman tersirat jelas, jika ia nekat, dukungan finansial keluarga akan dicabut. Pengaruh politiknya akan bahkan ada isu bahwa mereka bisa mencabut status kebangsawanan ayahnya. Di tengah badai ini, Bu Siti, Ibu Indah, tiba di Riyadh. Ia datang dengan wajah sumringah, membawa oleh-oleh khas Jakarta, berceloteh tentang kemuliaan anaknya menjadi istri Sultan. Lihat Ju, semua usahaku terbayar. Kamu sekarang hidup di istana, punya uang, calon ibu pewaris tahta. Tapi saat ia melihat putrinya, tidak lagi kurus dan tegang, tapi bersinar, damai, dengan tangan yang sering menyentuh perutnya. Sesuatu dalam diri Bu Siti retak. Malam itu, setelah makan malam, ia duduk bersama Indah di balkon. Angin malam berhembus lembut. Kamu benar-benar bahagia ya? Tanyanya pelan. Indah mengangguk. Bukan karena uang, Bu. Tapi karena aku dicintai, karena aku merasa aman, karena aku merasa penting. Bu Siti terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku pikir aku menyelamatkanmu, tapi ternyata kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri. Dan kamu juga membantuku, kata Indah, memegang tangan ibunya. Kamu memaksaku untuk datang ke sini. Aku benci kamu waktu itu. Tapi sekarang aku mengerti. Kamu hanya ingin aku selamat. Ibu menangis. Maafkan Mama, Nak. Mama terlalu fokus pada uang. Padahal yang kamu butuhkan adalah cinta. Namun, di tengah kedamaian itu, Indah masih ragu. Suatu malam, saat Syekh Walid sedang memperlihatkan desain kamar bayi, ia bertanya pelan. Kamu yakin ini bukan hanya karena bayinya? Kalau aku tidak hamil, apakah kamu tetap ingin menikahiku? Syekh Walid berhenti, menatapnya dalam-dalam, lalu tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena pilu. Aku mencintaimu sebelum aku tahu kamu hamil, katanya. Aku mulai jatuh cinta saat kamu meri-mera ke koki karena supnya terlalu asin. Saat kamu memilih buku daripada kalung berlian. Saat kamu menolong pelayan yang sakit tanpa diminta. Aku mencintaimu karena kamu membuatku merasa manusia lagi. Pahit ini adalah anugerah, tapi kamu adalah takdir. Ia menggenggam tangannya. Aku tidak ingin kamu tinggal karena kontrak. Aku ingin kamu tinggal karena kamu memilihku. Seperti aku memilihmu dari hati. Air mata Indah mengalir. Tapi di luar istana,
Bayang-bayang, keluarga kerajaan semakin gelap. Surat-surat resmi datang, tekanan meningkat, dan kabar yang paling mengejutkan, keluarga telah menjodohkan Sheikh Khalid dengan putri Nur dari keluarga bangsawan Qatar. Acara pertemuan sudah dijadwalkan. Perang belum berakhir, dan kali ini bukan hanya hati yang dipertaruhkan, tapi masa depan sebuah cinta yang baru saja menemukan akarnya. Pernikahan bukan soal uang, bisik Indah pada janinnya, tapi soal siapa yang tetap berdiri di sampingmu saat dunia berusaha memisahkanmu. Tekanan dari keluarga kerajaan semakin tak tertahankan. Surat resmi dari Dewan Keluarga Al-Fawzan tiba di meja Sheikh Khalid. Jika ia menikahi Indah secara permanen, tanpa persetujuan dewan, maka aset pribadinya akan dibekukan. Proyek bisnisnya di Jeddah dan Dubai ditunda, dan nama keluarganya tidak akan dicantumkan dalam daftar pewaris utama. Ancaman itu jelas. Mereka ingin memaksa dia kembali ke jalan yang benar. Menikahi wanita dari keturunan bangsawan, menjaga kemurnian, garis keturunan, dan mengabaikan insiden sementara dengan wanita Indonesia itu yang lebih menyakitkan. Putri Nur dari Qatar tiba di Riyadh atas undangan resmi. Ia cantik, anggun, berpendidikan tinggi, dan datang dengan rombongan besar. Acara santap malam keluarga diadakan di istana utama. Foto-foto bocor ke media sosial Arab. Sheikh Khalid bersama calon istri terpilih. Indah melihatnya hanya sekali di layar ponsel Umilayah yang tidak sengaja terbuka. Hatinya remuk. Ia tidak marah pada Sheikh Khalid. Ia marah pada dirinya sendiri. Karena mulai percaya, karena mulai berharap, karena mulai membayangkan masa depan dengan nama istri Sheikh Khalid, bukan sebagai topeng, tapi sebagai kenyataan. Tapi kini semua itu terasa seperti ilusi. Malam itu ia duduk di balkon kamarnya, tangan memeluk perut yang mulai membulat tipis. Bayinya sudah bisa bergerak. Gerakan kecil yang membuatnya tersenyum di tengah air mata. Aku tidak mau kamu lahir dalam dunia yang tidak menerimamu, bisiknya. Aku tidak mau kamu tumbuh merasa bahwa cinta ibumu tidak cukup. E.A. Taskesel mulai mengemasi beberapa pakaian, dokumen medis, dan foto keluarga. Pulang saja, pikirnya. Kembali ke Jakarta, menyembunyikan bayi, membesarkannya dengan tenang, tanpa tekanan, tanpa rasa malu. Keesokan paginya, ia meminta Umi Laila untuk mengurus tiket penerbangan diam-diam tujuan Jakarta. Satu arah. Kamu yakin, Sayyidati? Tanya Umi Laila, suaranya gemetar. Sheikh Khalid mencintaimu. Dia akan mencarimu. Tidak selalu cukup, jawab Indah pelan. Kadang, kita harus pergi agar orang yang kita cintai bisa bebas memilih tanpa beban. Saat pesawat siap boarding di Bandara King Khalid, Indah berdiri di gerbang keberangkatan, tas di pundak. Hati terkoyak, ia menoleh sekali ke belakang, seolah berharap ada yang mengejarnya. Tidak ada. Air matanya jatuh. Ia melangkah maju. Tiba-tiba, suara derap langkah cepat menggema di lorong bandara. Indah, suara itu dalam, tegas, penuh desakan. Ia menoleh di ujung lorong, berlari kencang, tanpa bis, tanpa pengawal, hanya mengenakan kemeja putih dan wajah penuh keringat. Sheikh Khalid, nafasnya tersengal saat sampai di depannya. Matanya merah, penuh ketakutan. Jangan pergi, katanya. Suaranya parau. Jangan pergi tanpa bicara padaku. Aku baru tahu kamu mau kabur. Setelah Umi Laila memberitahuku, Indah menahan napas. Kamu punya pilihan lain. Kamu bisa seperti yang mereka mau. Bahagia, tenang, dengan wanita yang layak. Aku tidak mau bahagia yang dipaksakan, bentaknya, lalu menurunkan suara. Aku mau bahagia bersamamu. Hanya kamu. Tidak peduli apa harga yang harus kubayar. Ia menarik tangannya, menatap matanya dalam-dalam. Aku tolak pertemuan dengan Putri Nur. Aku hentikan semua negosiasi. Aku serahkan sahamku di proyek Dubai.
Sebagai ganti dukungan finansial keluarga, aku rela kehilangan semuanya. Asal kamu tetap di sisiku. Indah tercekat, tapi bayi kita adalah alasan aku bertahan. Tapi kamu adalah alasan aku ingin hidup. Ia menarik napas. Aku mencintaimu, Indah. Bukan karena kamu hamil, bukan karena kamu ibu anakku, tapi karena kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa utuh. Kamu membuatku percaya bahwa cinta itu nyata, bahwa harapan itu masih ada. Di tengah bandara yang ramai, dengan penumpang menoleh, dengan pengawal yang berdiri jauh di belakang, Syekh Walid berlutut, bukan untuk melamar dengan cincin emas, tapi untuk memohon dengan hati terbuka, tolong, jangan tinggalkan aku. Biarkan aku membuktikan bahwa cintaku nyata. Biarkan aku menjadi suami yang kamu butuhkan, ayah yang pantas untuk anak kita, manusia yang layak untuk dicintai oleh wanita sepertimu. Air mata Indah mengalir deras. Ia menariknya berdiri, lalu memeluknya erat di depan semua orang. Aku tidak pergi karena aku tidak mencintaimu, bisiknya. Aku pergi karena aku terlalu mencintaimu, sampai-sampai aku rela melepasmu demi kebahagiaanmu. Syekh Walid membalas pelukan itu lebih erat dari sebelumnya. Maka jangan lepaskan aku lagi, karena kebahagiaanku hanya ada di pelukanmu. Hujan mulai turun di luar bandara, lembut seperti restu langit. Dan di tengah hujan riat yang jarang turun, dua jiwa yang awalnya terikat oleh kontrak, kini dipersatukan oleh satu pilihan. Cinta yang rela kehilangan segalanya. Damit, kehilangan satu orang. Aku bukan pergi, kata hati Indah. Aku pulang ke rumah yang kubangun dengan cinta. Musim semi di Riyadh datang dengan lembut. Gurun yang biasanya gersang mulai diselimuti warna. Bunga-bunga khas gurun mekar di taman istana. Angin berhembus hangat, dan langit biru tanpa awan seolah merayakan kelahiran baru di Qasr Al-Nur. Segalanya telah berubah, bukan hanya karena renovasi besar atau perayaan yang akan datang, tapi karena rasa. Suasana yang dulu dingin dan penuh protokol, kini dipenuhi tawa, doa, dan kehangatan yang nyata. Para pelayan tidak lagi menyapa dengan formalitas kaku, tapi dengan senyum. Anak-anak dari pekerja istana sering bermain di taman, sementara Umi Lela mengatur ulang jadwal agar Indah bisa istirahat lebih lama setiap siang. Hari ini adalah hari besar. Setelah pengumuman resmi dari Syekh Walid bahwa ia menolak tekanan keluarga, memilih cinta di atas takhta, dan akan menikahi Indah secara permanen dalam upacara adat nasional. Reaksi publik justru mengejutkan. Media Arab memuji keberaniannya. Akun-akun populer di Twitter dan Instagram membagikan kisah mereka dengan tagar cinta tanpa batas. Bahkan beberapa tokoh agama menyebutnya sebagai pernikahan yang membuktikan bahwa nilai manusia bukan pada keturunan, tapi pada hati. Dan pagi ini, di halaman utama istana yang dihiasi bunga mawar emas dan lampu kristal tradisional, persiapan pernikahan resmi berlangsung. Indah duduk di kamar pengantin, dikelilingi wanita-wanita terdekat, Umi Lela, DR, Lina, dan ibunya Bu Siti, yang kini menangis haru sambil memegang tangannya. Kamu cantik sekali, nak, bisik Bu Siti. Suaranya gemetar. Seperti putri asli, Indah tersenyum, menyentuh gaun putih bersulam emas yang dirancang khusus oleh desainer Yogyakarta dan Riyadh. Di kepala, ia mengenakan hijab panjang berwarna emas tua, simbol penghormatan terhadap dua dunianya, Indonesia dan Arab. Di dadanya, kalung sederhana, hadiah pertama dari Syekh Walid yang dulunya ia tolak, kini ia kenakan dengan bangga. Aku bukan putri, kata Indah pelan. Aku istri, dan aku memilih ini dengan sepenuh hati. Upacara dimulai saat matahari mencapai puncak. Musik tradisional bergema lembut. Burung-burung berkicau di pepohonan, dan di ujung jalan bunga,
Syekh Walid menunggu, tegak, tenang, matanya berkaca-kaca begitu melihat Indah berjalan didampingi ayahnya, Pak Darmawan, yang menangis sepanjang jalan saat tiba di depannya. Syekh Walid mengulurkan tangan. Tidak ada kontrak kali ini. Tidak ada mahar yang disebutkan. Hanya dua jiwa yang saling memilih di hadapan Tuhan dan seluruh dunia. Imam membacakan ijab kabul dengan suara khidmat. Saya nikahkan anak saya, Indah Ayu Wijayanti, dengan Anda, Syekh Walid bin Abdullah Al-Fauzan, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cinta yang tulus. Syekh Walid menjawab dengan suara mantap. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Tepuk tangan meledak. Doa mengalir. Dan untuk pertama kalinya, Syekh Walid memeluk istrinya di depan semua orang. Bukan sebagai simbol status, tapi sebagai ekspresi cinta yang tak terbendung. Beberapa bulan kemudian, di ruang bersalin privat Al-Nur Medical Center, tangisan bayi pertama memecah kesunyian malam. Seorang anak laki-laki, sehat, kuat, matanya gelap seperti ayahnya, senyumnya lebar seperti ibunya. Mereka memberinya nama Ryan Faisal Al-Fauzan, artinya anugerah yang dibuka jalannya oleh Tuhan. Pada hari kelima, acara akikah digelar megah, tapi penuh makna. Di tengah doa dan syukur, Syekh Walid berdiri di depan tamu undangan. Dulu, aku pikir kekayaanku adalah minyak, tanah, dan saham, katanya, menatap Indah yang duduk sambil menyusui Ryan. Tapi hari ini, aku tahu kekayaanku yang sesungguhnya. Seorang istri yang membuatku percaya pada cinta. Seorang anak yang lahir dari mukjizat. Dan sebuah keluarga yang dibangun bukan dari uang, tapi dari pilihan. Ia menggenggam tangan Indah. Terima kasih Sayyidati. Karena kamu, aku belajar arti hidup. Tahun berikutnya, di Jakarta, sebuah sekolah bernama Sekolah Cinta Indah diresmikan. Didirikan oleh yayasan milik Syekh Walid dan Indah, khusus untuk anak perempuan kurang mampu. Di pintu gerbangnya, tertulis kutipan dari surat cinta Indah kepada suaminya. Aku datang sebagai bayaran. Aku tinggal sebagai pilihan. Aku pergi sebagai legenda cinta yang tak pernah direncanakan, tapi ditakdirkan. Di Riyadh, di Taman Qasr Al-Nur, Indah duduk di kursi santai, memandangi Ryan yang tertawa mengejar kupu-kupu buatan yang diterbangkan ayahnya. Syekh Walid duduk di sampingnya, menyandarkan kepalanya di bahunya. Kamu bahagia? Tanya dia pelan. Indah tersenyum, menatap langit biru. Dulu, aku rela dijual demi 1 miliar rupiah. Sekarang, aku tahu, cintamu tak ternilai harganya. Angin berhembus lembut. Bayi kedua sudah mulai bergerak di rahimnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Indah merasa ia bukan sekadar istri sultan. Ia adalah rumah. Ia adalah cinta. Ia adalah takdir yang akhirnya pulang.